Sering sekali kalimat Rabb diartikan Tuhan. Di sini akhirnya kalimat Tuhan menjadi remeh dalam makna. Itulah makna daripada Rabb. Namun di dalam bahasa Indonesia, sering sekali kalimat Rabb diartikan Tuhan. Sering sekali kalimat Rabb diartikan apa? Tuhan. Pujian segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atau alam semesta. Tidak ada masalah ketika diartikan kepada Tuhan dengan syarat tahu kita apa arti Rabb itu sendiri. Karena sering sekali kalimat Tuhan di dalam bahasa Indonesia dalam makna yang hadir di kepala pencipta saja. Maknanya tidak luas seperti makna Rabb dalam bahasa Arab. Makna yang hadir di dalam Rabb dalam bahasa Arab yang dikuasai oleh orang Arab dan orang yang belajar bahasa Arab walau bukan orang Arab, makna itu sering tidak hadir dalam kalimat Tuhan dalam bahasa kita. Bisa dipahami? Sehingga akhirnya orang menyebut Tuhan remeh aja, Tuhan. Sementara kalimat Rabb dalam bahasa Arab maknanya sangat luas, yang berhubungan dengan mencipta, menguasai, mengatur, memiliki. Siapa yang menidurkan kita? Siapa yang menidurkan kita? Allah, berarti Allah Rabb. Berlaku kalimat Rabb di situ. Siapa yang mengizinkan kita hadir ke majelis ini? Allah, berlaku kalimat Rabb di situ. Siapa yang membuat kita sehat sekarang? Allah, berlaku kalimat Rabb di situ. Siapa yang sekarang ini membuat kita bisa mendengar? Allah, berlaku kalimat Rabb di situ. Siapa yang sekarang ini membuat tangan kita bisa bergerak menulis? Rabb, berlaku kalimat Rabb di situ. Coba betapa luasnya. Siapa yang memberikan kepada kita air minum sekarang ini? Bagi kita yang bawa air minum. Allah, siapa yang memberikannya? Allah, berlaku kalimat Rabb. Allah yang telah memberikan kita minum. Allah yang telah menyehatkan jantung kita, Allah yang telah menyehatkan paru-paru kita, Allah yang telah menyehatkan mata kita. Betapa banyaknya kalimat Rabb. Pagi ini sudah sarapan? Siapa yang memberikan sarapan kepada kita? Allah, berlaku kalimat Rabb. Siapa yang menerbitkan matahari hari ini, di pagi hari ini? Rabb, Allah. Siapa yang akan menenggelamkan nanti di sore hari? Rabb. Siapa yang mengatur angin? Siapa yang mengatur awan? Siapa? Di kalimat Rabb adalah makna yang sangat luas. Terkadang makna yang luas itulah yang tidak hadir ketika kita menerjemahkannya kepada Tuhan. Di sini akhirnya kalimat Tuhan menjadi remeh dalam makna. Akhirnya ketika orang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tanya kepadanya apa maksud Tuhan? Tiada Tuhan selain Allah. Dia akan mengatakan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Larinya kepada penciptaan saja. Maka ketika kita menerjemah tadi, kita mengatakan Rabb artinya yang mencipta semuanya, yang menguasai semuanya, yang memiliki semuanya, yang mengatur semuanya. Semuanya. Bagaimana cara kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau begitu caranya? Karena tidak ada terjemahan, maka kita menerjemahnya begini saja. Rabb.
ketika kita akan melewati kalimat-kalimat Rob dalam terjemahan pelajaran-pelajaran ini, maka kita terjemahkan Rob kepada Rob. Kenapa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia terlalu panjang. Supaya singkat, maka kita sebut terjemahannya ke dalam kalimat Arabnya. Serta kita hadirkan makna Rob adalah berhubungan dengan seluruh penciptaan, pengaturan, penguasaan, seluruh yang berhubungan dengan memiliki. Itulah makna daripada Rob. Siapa yang menurunkan hujan? Rob. Siapa yang tidak menurunkan hujan? Rob. Sudah hitam awan ini, sudah hitam, sudah benar-benar kayak mau turun hujan itu, tiba-tiba hilang. Datang angin kencang, buyar awan hitam itu. Berarti ia tidak menurunkan. Padahal secara teori sudah hampir mau turun. Tapi dia tidak berkehendak, tidak ia turunkan, maka ia tidak turunkan. Siapa yang melakukannya? Rob. Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin kita terjemahkan apa sini? Alam-alam yang sangat banyak. Sering dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah alam semesta. Kalimat alam dalam bahasa Arab, alam. Apabila digabungkan dengan sesuatu, alamu. Al-insi yang bermakna manusia. Alam manusia. Insi manusia. Alam apa? Manusia. Berarti mencakup seluruh yang namanya manusia. Alam al-malaikah. Alamul malaikati. Alam malaikat. Berarti mencakup semua malaikat. Tak ada satu malaikat pun yang tersisa. Alam, sebut apa saja. Alam at-tayri. Alamnya burung. Berarti semua burung. Ada banyak di permukaan bumi, ada alam manusia, ada alam malaikat, ada alam jin, alam burung, alam kupu-kupu, alam tanaman dengan aneka ragam jenisnya, alamnya mangga, alamnya rambutan, alamnya jantung, alamnya angin, alamnya jin, alamnya kodok. Betapa banyak alam di permukaan bumi ini. Masuk ke dalam kalimat al-alamin. Semua alam. Semua apa? Semua alam. Alam semut. Banyak semut, Pak? Mana lebih banyak jumlah? Di muka bumi ini mana lebih banyak jumlah semut dibanding jumlah manusia? Alam nyamuk. Di permukaan bumi akan sangat banyak sekali alam-alam. Inilah makna alamin yang sering kita terjemahkan dengan alam
semesta. Sering kita terjemah dengan kalimat alam semesta. Tapi itulah makna alamin secara bahasa Arab. Alam-alam yang sangat banyak. Malaikat, jin, manusia, tanaman dengan segala jenisnya, hewan dengan segala jenisnya, yang di darat, yang di laut, yang di atas awan, segala macam. Semua itu adalah alam yang sangat banyak. Semua alam yang sangat banyak itu Allah Rabb-nya. Allah yang ciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang apalagi tadi? Memiliki, Allah yang mengatur segala-galanya. Adakah ini makna yang sangat luas? Pertanyaannya adalah, hadirkah makna yang sangat luas ini dalam pemahaman kita ketika kita membaca ayat? Inilah fungsi mengerti bahasa Arab. Untuk menerjemahkan Rabbul Alamin saja, nggak habis. Habis hari ini kita berbicara, tidak habis-habis yang kita bicarakan. Betul tidak? Lihat luasnya makna Rabbul Alamin. Dan lihat singkatnya makna ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mengatakan Allah Tuhan semesta alam. Bandingkan luasnya makna yang dicakup oleh Rabbul Alamin, bandingkan singkatnya makna yang hadir di dalam pemahaman kita ketika kita baca terjemahannya. Oleh karena itu, sangat tidak ada bandingannya indahnya membaca Al-Quran dan mengerti maknanya dibanding membaca terjemahan. Karenanya, orang yang baca terjemahan saja, kemudian dia mencoba memahami terjemahan itu sesuai dengan pemahaman dia, bisa nyasar kemana-mana pemahamannya. Dipahami Pak? Bu. Jadi Rabbul Alamin maknanya luas. Sangat luas. Kalau kita bicara Rabbul Alamin saja, sampai malam nggak habis-habis bicaraan. Sampai pagi besok nggak habis-habis bicaraan gitu. Kita bicara malaikat. Malaikat itu ada malaikat Jibril, ada malaikat ini, apa tugas-tugasnya Allah menugas. Oh, banyak sekali. Dan ada makhluk-makhluk Allah, dia tidak memiliki gabungan alam. Berbeda dengan manusia punya alamnya sendiri, alam manusia, karena manusia Indonesia, manusia Saudi, manusia Emirat, manusia di Malaysia, manusia di Pakistan, manusia yang sudah mati, manusia yang akan lahir, banyak sekali alamnya, betul atau tidak? Ada ciptaan Allah yang tidak memiliki alam, seperti surga. Dia hanya satu, dia tidak punya alam yang lain. Seperti arsy, singgasana Allah, arsy-nya Allah, hanya satu. Dia tidak memiliki alam yang luas seperti, walaupun dia besar, tapi dia tidak alam seperti alamnya manusia, alamnya jin, alamnya semut, alamnya malaikat. Jadi makhluk Allah ada yang tergabung dalam alam, ada yang tidak. Dan Allah selalu berbuat seperti ini, menunjukkan kepada kita ia mampu menjadikan kalian seperti ini atau seperti ini.